Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zalisman Ramadan, NIM C1C019067. Saya berasal dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu jihad, yang kedua radikalisme, yang ketiga yaitu Islam moderat. Mari kita simak videonya yang berupa penjelasan dan pembahasan dari materi tersebut. Silakan lihat. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama. Yang pertama, kata jihad berasal dari kata jahada atau jahadun yang berarti usaha, jahadun yang berarti kekuatan. Secara bahasa, asal makna jihad adalah mengeluarkan segala kesungguhan, kekuatan, usaha, dan kesanggupan pada jalan yang ia yakini bahwa jalan itu adalah jalan yang benar, jalan yang lurus. Selanjutnya kita ambil definisi jihad dari beberapa tokoh. Yang pertama, kita ambil definisi jihad menurut Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi, yang secara bahasa jihad berarti mencurahkan segenap kekuatan dengan tanpa rasa takut untuk membela Allah terhadap cercaan yang mencerca dan pemusuhan bagi yang memusuhi. Menurut Syekh Ibnu Taimiyah, jihad juga bermakna mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah dan menolak semua apa yang dibencinya. Secara umum, sebagian ulama juga mendefinisikan jihad sebagai segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan agama Islam dan pemberantasan kezaliman serta kejahatan baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Jadi dari kita lihat dari beberapa pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pengertiannya tidak terbatas pada peperangan, pertempuran, ekspedisi militer saja, namun juga mencangkup segala bentuk kegiatan usaha yang maksimal dalam rangka dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, yaitu memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Selanjutnya kita lanjut pada tujuan jihad. Tujuan jihad yaitu tujuan jihad berdasarkan pada surah At-Taubah ayat 13-15 dan An-Nisa ayat 75-76. Tujuannya yang pertama yaitu mempertahankan diri, kehormatan dan harta dari tindakan sewenang-wenang musuh. Yang kedua, membatasi kezaliman yang ditunjukkan pada umat Islam. Yang ketiga, membentuk orang-orang yang lemah atau kaum duafa dan mewujudkan keadilan dan kebenaran. Hukum jihad, pada dasarnya hukum jihad tersebut wajib bagi setiap umat Islam. Hukumnya fardu kifayah, yang dimana apabila sebagian orang mengerjakan, maka sebagiannya lagi boleh tidak mengerjakannya. Lalu kapan waktu hukum fardu kifayah menjadi fardu ain? Hukum fardu kifayah menjadi fardu ain terjadi apabila fardu ain itu adalah hukumnya tuh wajib bagi setiap orang atau perorangan gitu. Sebab tapi dengan syarat telah memenuhi syarat tertentu. Kapan waktu hukum fardu kifayah menjadi fardu ain? Saat yang pertama, jika seorang muslim mukallaf masuk ke medan perang, maka ia tidak boleh kabur dari medan perang tersebut. Yang kedua, jika musuh telah memasuki wilayah sehingga kaum muslimin mukallaf wajib memeranginya. Yang ketiga, jika diperintahkan oleh pemimpin untuk berperang, maka saat itu pula adanya hukum fardu ain. Berarti kita harus ikut juga berperang. Selanjutnya hukum jihad.
Jihad merupakan hukum jihad. Sudah kita bahas fardu kifayah sama fardu ain. Jadi, kewajiban jihad merupakan kewajiban setiap orang beriman. Perintah jihad merupakan salah satu ujian Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sejauh mana keimanan seseorang. Dalam Al-Quran, setiap kata jihad pasti kebanyakan diikuti oleh kata jihad fisabilillah, yang artinya berjuang melalui segala jalan dan dengan niat untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa jihad itu dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah serta norma-norma yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Menurut pakar bahasa Al-Quran, Raghib Al-Afsani menyebutkan ada 3 bentuk jihad. Yang pertama, jihad melawan musuh yang nyata. Yang kedua, jihad melawan setan. Yang ketiga, jihad melawan hawa nafsu. Lalu menurut Ibnu Qayyim Al-Juziyah, ada 4 tingkatan, yaitu yang pertama, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir, yang keempat, jihad melawan orang-orang munafik. Yang mari kita bahas 3 saja macam jihad. Yang pertama yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu penting dilakukan sebab manusia memiliki kecenderungan kepada keburukan yang dapat merusak kebahagiaan seseorang, dan itu mudah dilakukan sebab hawa nafsu ibarat musuh dalam selimut, seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali. Hawa nafsu adalah musuh yang dicintai sebab ia selalu mendorong kepada kesenangan dan berakibat melalaikan. Adapun dalil yang menjelaskan bahwa kita harus berjihad melawan hawa nafsu yaitu surah Al-Yusuf ayat 53. Artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Yusuf ayat 53. Jihad melawan hawa nafsu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu mempelajari petunjuk agama dengan mengantarkan kepada keberuntungan dan kebahagiaan. Yang kedua, mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Yang ketiga, mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk-petunjuk agama dengan berilmu, beramal, mengajarkan ilmu kepada orang lain sehingga seseorang mencapai tingkatan Arabnya. Yang keempat yaitu bersabar dan menahan diri dari berbagai cobaan dan menjalankan dakwah. Selanjutnya kita macam jihad yang kedua, yaitu yang pertama jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan berupa upaya menolak segala bentuk keraguan yang menerpa keimanan seseorang dan menolak segala bentuk keinginan dan dorongan hawa nafsu. Keduanya juga dilakukan dengan berbagai bekal dan keyakinan yang tangguh dengan kesabaran tentunya. Adapun surah Al-Quran yang membahas tentang jihad melawan syaitan ini, yaitu yang pertama hanya satu ya, yang suratnya. Artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka yang meyakini ayat-ayat kami. Quran Surah As-Sajdah ayat 24. Di mana ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan dalam beragama dapat diperoleh dengan 2 hal. Yang pertama,
kesabaran. Yang kedua, keyakinan. Dengan kesabaran, seorang dapat menolak berbagai bentuk keinginan dan dorongan hawa nafsu. Dengan keyakinan, seseorang dapat menolak bentuk segala keraguan. Yang ketiga yaitu jihad melawan orang-orang munafik atau orang kafir. Jihad melawan orang-orang kafir dan munafik adalah dengan upaya melakukan pendekatan hati, lisan, harta maupun jiwa. Selain itu ada bentuk-bentuk lain jihad yang melawan kezaliman dan kemaksiatan. Juga dilakukan dengan pendekatan hati, lisan, harta maupun jiwa. Adapun dalil dari jihad melawan orang-orang kafir dan munafik yaitu artinya, hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Quran Surah At-Tamrin ayat 9. Selanjutnya kita bahas materi yang kedua, yaitu radikalisme. Ditinjau dari segi bahasa, radikalisme itu berasal dari kata radik yang artinya akar pohon. Makna akar pohon dapat diperluas kembali sehingga menjadi arti pegangan kuat, keyakinan yang kuat, penciptaan perdamaian, ketentraman, dan ketentraman. Kemudian kata tersebut dapat kita kembangkan lagi menjadi kata radikal yang lebih adjektif. Sehingga dapat dipahami secara kilat bahwa orang yang memiliki pikiran radikal pasti memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan mendetail. Selain itu, dari pemikiran yang mendalam dan mendetail tersebut, layaknya sebuah akar pohon, serta ketangguhan dalam mempertahankan kepercayaannya. Sebab ibarat sebuah pohon, jika akarnya kuat, maka batangnya akan kuat. Begitu juga dengan paham radikalisme. Memang radikalisme tidak terkesan umum, namun hal ini menimbulkan kesan menyimpang pada masyarakat. Sebab penambahan isme atau paham pada radikal ini menjadi radikalisme memberikan makna tentang pandangan hidup baru, atau sebuah paradigma, lalu menjadi sebuah paham dan keyakinan atau suatu ajaran. Penggunaannya juga sering disambungkan dengan suatu aliran atau kepercayaan tertentu. Berikut adalah definisi radikalisme menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Dawinsa mengemukakan bahwa definisi radikalisme adalah sikap dari jiwa yang membawa kepada tindakan yang berfungsi melemahkan, mengubah tatanan kemampuan dan menggantinya dengan gagasan yang baru. Soalnya menurut Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Dr. Randus Kiai Haji Tarmizi Taher, yang dimana ia memberikan komentar tentang radikalisme. Saya juga membaca sebuah artikel. Beliau mengatakan radikalisme bisa bermakna positif yang memiliki makna tajdid yang artinya perbaharuan dan ishah yang artinya perbaikan. Suatu spirit perubahan menuju kebaikan hingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemikir radikal sebagai seorang pendukung reformasi jangka panjang. Itu katanya. Selanjutnya kita simak menurut Horace M. Kylan. Radikalisme memiliki kepercayaan kuat akan keberadaan ideologi atau program yang mereka bawa. Dalam gerakan sosial, kaum radikalisme memperjuangkan keyakinan yang mereka anut. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan dalam waktu yang cepat atau drastis. Selanjutnya kita pahami dulu ciri-ciri radikalisme itu apa. Yang pertama yaitu radikalisme adalah tanggapan pada kondisi yang sedang terjadi
Tanggapan tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan yang keras. Yang kedua, dari melakukan upaya penolakan secara terus-menerus dan menuntut perubahan drastis yang diinginkan terjadi, orang-orang yang menganut paham radikalisme biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap suatu program yang mereka jalankan, atau biasa disebut dengan rencana mereka untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan gitu. Penganut radikalisme juga tidak segan-segan untuk menggunakan cara kekerasan tentunya dalam mewujudkan keinginan mereka. Selanjutnya, penganut radikalisme memiliki anggapan bahwa semua pihak yang berbeda pandangan dengan mereka itu sebenarnya salah dan sangat bersalah. Bagi mereka cuma mereka saja yang benar. Lalu apa yang menjadi faktor munculnya radikalisme ini atau paham radikal? Jadi kalau ini ada beberapa faktor yang saya kutip juga dari Google, yang dimana faktor ini sangat masuk akal dan sangat berpengaruh bagi pemikiran radikal. Yang pertama itu faktor pemikiran. Radikalisme dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatu harus dikembalikan ke agama, walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan. Ini adalah faktor pikiran. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Masalah ekonomi juga berperan sangat membuat paham radikal muncul di berbagai negara. Sudah menjadi kodrat manusia untuk bertahan hidup, dan ketika terdesak karena masalah ekonomi, maka manusia dapat melakukan apa saja untuk meneror manusia yang lainnya. Ini sebab sudah banyak kejadian seperti, bukan, kalau paham radikalisme itu kan lebih luas pemahamannya, tapi kalau menurut dari segi faktor ekonomi, sering kita lihat misalnya terjadi kriminalitas atau kejahatan. Itu juga bisa memunculkan radikalisme, salah satu bentuknya, tapi dalam skala individu. Soalnya yang ketiga yaitu faktor politik. Adanya pemikiran sebagian masyarakat bahwa seorang pemimpin negara hanya berpihak pada pihak tertentu mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang ingin terlihat sebagai menegakkan suatu keadilan, padahal tidak. Mereka hanya kayak gimana ya, nanti kita bahas. Kelompok-kelompok tersebut bisa jadi kelompok sosial, agama, politik, alih-alih menegakkan keadilan. Kelompok-kelompok ini seringkali justru memperburuk keadaan. Soalnya dari faktor sosial, masih erat dengan hubungannya dengan faktor ekonomi tadi. Sebagian masyarakat kelas ekonomi lemah umumnya berpikiran sempit sehingga sehingga mereka kadang mudah percaya kepada tokoh-tokoh yang radikal karena mereka menganggap dapat membawa suatu perubahan drastis pada kehidupan mereka, padahal belum tentu 100% mereka akan membawa perubahan dalam hidup yang mengikuti tokoh tersebut. Bisa jadi tidak sama sekali, bisa jadi iya. Jadi kemungkinannya ada 3. Bisa jadi, mungkin, atau tidak sama sekali. Selanjutnya yang kelima yaitu faktor psikologis. Peristiwa pahit dalam kehidupan seseorang juga dapat menjadi faktor penyebab radikalisme. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan, rasa benci, dan rasa dendam. Semua itu berpotensi untuk membuat seorang menjadi radikalis tentunya. Yang keenam, yaitu faktor pendidikan. Pendidikan yang salah merupakan faktor penyebab utama munculnya radikalis. Atau radikalis itu adalah orang yang memiliki paham radikalisme, yang dimana munculnya radikalis ini di berbagai tempat, khususnya pendidikan agama. Tenaga pendidik yang memberikan ajaran dengan cara yang salah yang dapat menimbulkan radikalisme pada diri seseorang.
Selanjutnya pada dasarnya menurut sejarahnya yang saya baca, pada dasarnya radikalisme ini sudah ada sejak zaman dahulu karena sudah ada pada dalam diri manusia masing-masing. Namun itu bukan mitos tapi itu adalah fakta. Namun istilah radikalisme dikenal pertama kali setelah Charles James Fox, kalau tidak salah saya namanya, memaparkan tentang paham tersebut pada tahun 1797, yang mana saat itu Charles James Fox ini menyerukan reformasi radikal dalam sistem pemerintahan di Britania Raya, atau sekarang biasa kita kenal dengan Inggris atau Kerajaan Inggris atau apalah. Soalnya reformasi tersebut dipakai untuk menjelaskan pergerakan yang mendukung reformasi parlemen di negara tersebut. Kita juga tidak terlalu mendalam tentang sejarah ini, kan bisa searching di Google juga dapat. Pada akhirnya ideologi radikalisme ini tersebut mulai berkembang dan kemudian berbaur pada ideologi-ideologi lain seperti liberalisme, terus kalau untuk komunisme saya kurang tahu dan soalnya ini masalahnya agak sensitif, jadi saya nggak mengulik di sini, kan bisa cari Google sendiri ya. Jadi seperti yang disebutkan dari pengertian radikalisme dari menurut para ahli maupun secara bahasa atau istilah dan dari sejarahnya, radikalisme seringkali dikaitkan dengan agama tertentu, pasti seperti khususnya Islam ya, mohon maaf khususnya Islam. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya kelompok ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria yang melakukan teror terhadap beberapa negara di dunia dengan membawa dan atau menyebutkan simbol-simbol agama Islam dalam setiap aksi teror mereka. Tindakan ISIS dan didukung oleh sebagian kecil umat Islam terhadap ISIS pada akhirnya membuat sebagian masyarakat dunia menganggap ISIS merupakan gambaran dan ajaran Islam. Namun tentunya hal itu sama-sama sekali tidak benar. Karena sebagian besar umat Islam justru mengutuk tindakan keji yang dilakukan oleh ISIS. Jadi setiap kali kita mendengar kata radikal, atau kalau radikal itu setelah evolusinya atau dia berubah bisa menjadi suatu, kalau radikal ini masih pemikiran, kalau terorisme itu adalah berupa tindakan. Jadi kalau pemikiran radikal terus berkembang, maka jika pemikiran tersebut ke arah negatif gitu, kayak yang seperti ciri-ciri yang telah saya jelaskan tadi, maka nanti jadinya pemikiran radikal ini akan berubah jadi terorisme, sehingga seperti ISIS tadi yang kita bahas. Jadi kalau mendengar kata radikal, terorisme, pasti kalau orang barat itu mengenal pasti agama Islam, padahal tidak, sebab kita juga nggak tahu ISIS ini apa dan apa atau gimana lah ya. Ini materi yang sensitif, jadi saya nggak bahas di sini. Jadi pemunculan pasti istilah orang barat itu setiap mendengar kata terorisme atau radikalisme pasti mereka berpikir Islam, agama Islam, sama padahal tidak. Jadi sudah stop. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada bosannya. Oke, selanjutnya masih tentang radikal ya. Jadi dalam konteks agama Islam kita diajarkan mengenal suatu perbedaan. Bukan perbedaan, toleransi tentang suatu perbedaan. Jadi kalau ada suatu perbedaan, maka kalau dalam Islam itu dianggap sebagai kekayaan sekaligus keindahan, agar kita semua senantiasa bersikap saling menghargai satu sama lain. Itu menurut ajaran Islam yang benar.
Sebagaimana Allah SWT menjadikan umat secara berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tidak lain agar satu sama lain dapat saling mengenal dan menghargai. Dengan ini seharusnya umat Islam, terutama umat Muslim, dapat mempelajari adanya perbedaan. Lebih dari itu, diajarkan pula bahwa Islam tidak didakwakan dengan cara paksaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari cerita ISIS tadi itu tidak sama sekali tidak melambangkan atau merupakan wajah Islam, sebab Islam menghargai satu sama lain, dan dalam Islam tuh tidak ada yang namanya kekerasan. Sebab ada saya juga membaca salah satunya, yaitu apa ya, pada saat Islam masuk ke Indonesia, ini materi saya kelas berapa itu ya, kelas 11 atau kelas 12 SMA. Pada masa SMP juga belajar kok, SMP juga belajar, mohon maaf. Jadi Islam masuk ke Indonesia dengan perdamaian, tentunya tidak melalui paksaan atau apa. Kan bisa lihat di sejarah kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Saya ingat kelas SMP kelas 7 dalil tentang bahwa Islam menyebarkan didakwakan dengan secara damai dan tidak ada paksaan sama sekali, yaitu surah yang menjelaskannya itu adalah surah Al-Baqarah 256, yang dimana artinya tidak adalah paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan di antara yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Selanjutnya kita materi terakhir yang ketiga, yaitu Islam moderat. Kata moderat merupakan sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebih-lebihan atau ekstrim. Dengan demikian, Islam moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang Muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan, dengan suatu yang meninggalkan praktik-praktik yang radikal yang cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah atau moderat. Keragaman pandangan yang terjadi di kalangan umat Muslim di Indonesia hanya berada pada tataran furu'iyah. Di Indonesia, umat Islam merupakan populasi mayoritas, itu kaya akan khazanah, tradisi, dan budaya, dan memiliki banyak industri sosial dan memiliki banyak institusi sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta beberapa organisasi sosial yang bercorak keagamaan Islam lainnya. Mungkin saya sedikit mengutip materi Islam moderat ini karena saya sedikit mendapat sumber-sumber yang lebih berdetail membahas Muslim moderat ini. Saya dapat materinya yang lebih mendetail, tapi itu saya takut itu sensitif sekali materinya, sehingga saya nggak berani ngambilnya, takut dipermasalahkan. Selanjutnya, dari kesimpulan yang kita ambil dari 3 materi ini, yaitu dapat saya buat kata-kata mutiara yang bagus. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, itu murni kesalahan saya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan saya tentang jihad, radikalisme, dan Muslim moderat bermanfaat untuk bagi para pendengar dan yang menonton video saya ini. Oke.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.